otomotif. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih enaknya berkomunitas mobil? Pengen tahu lebih lanjut kan? Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas Avanzare Community akan mengadakan acara Sahabat Sembako Hebat. Oke guys, jadi hari ini Anggi ditemenin sama Om Fuad dan ada Om Darlis di sini ya Om ya. Jadi Om Fuad ini adalah selaku Ketua Umum Fan Club dari Family Agia Ayla Nusantara dan Om Darlis sendiri yaitu penasehat hukum Avanzare Community atau ARC. Iya, betul sekali. Oke, biar nggak panjang-panjang langsung aja nih, Anggi mau nanyain pertama sekali, keuntungan apa sih yang didapat sama member ataupun calon member selama mereka mau mengikuti komunitas mobil ini? Boleh dijelasin nggak Om? Sama siapa dulu nih? Sama siapa dulu ya? Sama Om dulu deh. Boleh, baik. Jadi keuntungan ya bagi para member, baik maupun calon member ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah keuntungan bagi para member yang sudah bergabung ya, khususnya di Family Agia Ayla Nusantara. Sebenarnya keuntungan banyak sekali. Nah, karena sebelumnya saya review dulu ya, komunitas yang saya bangun ya, Family Agia Ayla Nusantara ini didirikan pada tanggal 26 Februari 2019. Nah, didasari oleh sama-sama hobi ya, sama-sama hobi dan kebetulan kita pengguna kendaraan LCGC, yaitu Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. Nah, di situ dengan kesamaan visi dan misi kita ya, karena kebetulan kita kemarin suka touring. Nah, kalau touringnya sendiri-sendiri kan tidak nyaman. Nah, kalau touringnya beramai-ramai itu sangat nyaman sekali karena ada beberapa keluarga yang mungkin belum pernah ke wisata ke suatu tempat, tetapi dengan kita bersama-sama itu keluarga tersebut bisa menikmati apa yang kita lakukan bersama-sama tadi, touring tadi. Nah, dengan kesamaan kita punya hobi yang sama, kita bentuklah Family Agia Ayla Nusantara ini. Nah, keuntungannya banyak sekali, Mbak. Karena selain kita bergabung di satu komunitas, ya, kita banyak mendapatkan sponsor. Ya, baik itu nanti dari Toyota, ya, dari bagian servisnya juga. Kemudian sponsor-sponsor lain seperti ban, velg, kita juga memiliki sponsor. Jadi banyak keuntungan yang didapat sebenarnya kalau kita bergabung di suatu komunitas. Mungkin begitu juga dengan Pak Darlis di ARC. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Tribun Baru ya yang telah mengundang kami pada acara Geprek atau otomotif dengan tema apa enaknya berkomunitas pada sore ini. Iya, berkomunitas mobil ya Pak ya. Sedikit saya sampaikan sekilas tentang Avanzare Community ini. Itu didirikan pada
tahun 2017 yang lalu, sekitar tanggal 5 bulan 5. Yang diketuai langsung oleh Ketua Khairul Dani, Muhammad Khairul Dani, atau singkat dengan Om Dani. Kebetulan beliau tidak bisa hadir sampai hari, dan dia menyampaikan salam untuk kita semua. Kalau berbicara keuntungan bergabung dalam suatu komunitas, sudah jelas ada untungnya atau manfaatnya. Pertama dari sisi pertemanan, sudah jelas menambah dengan adanya ikut bergabung dalam suatu klub, tentu kita menambah persaudaraan, teman yang dulunya tidak saling kenal bisa berkenalan. Iya, benar, nambah teman. Jelas sekali. Di sisi lain, karena Avanzero Community ini merupakan suatu klub lokal sifat Riau, tapi pun lokal kami ini mendapat sponsor tunggal langsung dari Agung Toyota. Betul-betul di sport habis-habisan kami. Ya, sekilas saya sempat banget ngapa sampai demikian. Bahkan kami ini pernah diutus ke Jakarta ke mewakili klub Agung Toyota Pekanbaru menghadiri acara GIAS 2019. Saya sendiri yang ke sana langsung ke Jakarta. Iya, itu 3 hari 3 malam itu semua fasilitas dibiayai. Mulai itu fasilitasnya semuanya. Kalau bicara kalau Agung jelas fasilitasnya Garuda langsung. Hotel mewah. Iya, gitu. Siapa sih yang nggak tahu tentang Toyota? Iya. Kemudian manfaatnya jelas bagi member yang sudah terdaftar, ini sudah mendapat fasilitas yang diskonnya pasti lebih ada diskon tambahan. Misalnya kalau umum itu sekitar 10%, kalau klub itu bisa tambah dari 20% misalnya gitu. Nah, dari klub itu sendiri biasanya nih Om, di klub itu kan terkenal dengan ini menurut Anggi ya, menurut Anggi. Benar nggak sih kalau misalnya di klub itu terkenal dengan high class, atau yang di dalamnya tuh berkumpul orang-orang yang gimana ya? Iya, yang high class gitu, benar nggak sih? Itu menurut Anggi. Boleh jelasin nggak? Jadi begini Mbak Anggi, jadi dengan tema kita ya, enaknya berkomunitas mobil ya. Jadi yang dimaksud Mbak Anggi, orang yang di komunitas mobil ini adalah orang yang high class seperti itu. Benar. Jadi begini, ini saya coba luruskan sebenarnya. Jadi tidak semua orang sih yang bergabung di komunitas kita khususnya itu adalah orang high class. Memang ada beberapa orang yang high class, tetapi kita ingin menunjukkan sebenarnya kendaraan roda 4 ini bukan suatu barang yang mewah sekarang, tapi itu adalah kebutuhan. Iya, benar. Nah, mulai dari LCGC, kemudian ada ke komersil sampai mobil mewah sekalipun. Nah, kita berkomunitas ini bukan karena mewah-mewahan ya, tetapi karena ada memang visi dan misi di komunitas kita masing-masing. Ya, seperti mungkin kita juga ada bakti sosialnya. Jadi tidak hanya orang yang bergabung di berkomunitas mobil itu adalah high class, tidak. Justru moto kami adalah my family, my happiness. Artinya kebahagiaan keluargaku adalah kebahagiaanku. Nah, dengan tujuan kami adalah sebenarnya dengan modal yang sedikit kami harus mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya, sampai seperti itu. Jadi memang kita kalau yang sifatnya hura-hura sih tidak. Makanya banyak sih member-member saya yang sudah berkeluarga justru dan yang belum berkeluarga juga bergabung, sehingga kita tidak asal berkumpul, tidak selalu menggunakan fasilitas-fasilitas yang luar biasa seperti di hotel. Tidak. Jadi kita memang arahnya memang ke kekeluargaan, benar. Mungkin kalau di ARC saya rasa hampir sama, tapi mungkin Pak Darus bisa menambahkan. Ya, saya tambahkan juga. Kalau makanya kami di komunitas Avanzero Community ini yang tergabung di sini ini adalah kaum Hawa, ibu-ibu ada, perempuan ada. Kemudian nggak cuma laki-laki? Enggak, ini laki-laki. Ini semua kelas kami tampung semuanya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa ARC ini merangkul semua kalangan. Artinya kami suatu komunitas yang tidak hanya semata-mata seperti yang disangkakan selama ini, dalam kutip tanda X tadinya gitu. Jadi kami selalu mengedepankan adanya keakraban, tidak membedakan antara 1, 2, 3. Walaupun kami tahu di dalam komunitas kami ini berbagai golongan, termasuk ada pecamat dalam kami. Ada pecamat, ya. Tapi tetap solidaritas ya, Pak. Ada pengusaha di sana, ada mahasiswa di sana, ada kaula muda, ada anak sekolah. Yang penting memenuhi kriteria syarat ketentuan peraturan ADRT kami terima. Gitu.
ngomong-ngomong tentang syarat, itu kalau misalnya di ARC itu berarti harus punya mobil Avanza. Oh gitu. jelas, ya itu salah satu syarat yang mutlak kayak gitu. Ya kalau di Van itu harus punya mobil Agya atau Ayla. Ya, tapi benar yang kata Om Darlis ya, mutlak harus memiliki Avanza ya. Iya. Kalau di kami memang ada sih beberapa member ya, chapter Dumai, kemudian Pelalawan yang menggunakan Avanza juga Om. Oh, Jadi gitu. tapi dia kami batasi kuotanya itu hanya 5. Jadi setiap kabupaten itu hanya 5 unit yang kita bisa terima. Karena kalau kita terima semua merek, otomatis kan berbeda namanya, bukan family Agi Ayla lagi ya. Tapi memang ada anti Anggi, jadi ada yang menggunakan Sigra, tapi nanti kita akan tempelkan stikernya itu kru. Jadi dia family Agi Ayla Nusantara kru. Nah, kenapa mereka bisa bergabung di komunitas kami? Karena mereka sudah melihat ya kesulitan kekeluargaan yang kami bangun, yang kami rangkul, sehingga beberapa member yang sudah masuk walaupun mereknya berbeda itu mendapatkan ya apa yang mereka memang sangkakan. Jadi kenapa dia tidak bergabung dengan mungkin klub yang sejenis mobilnya, tetapi mungkin karena kenyamanan tadi, kenyamanan berkomunikasi. Jadi kalau kami sih memang masih ada yang unit-unitnya, beberapa unit yang kita perbolehkan. Gitu. Tapi Sedikit saya tambahkan lagi Pak. Memang tadi kalau di RSC memang kami harus mengutamakan itu sifatnya harus Avanza, karena kami sponsor tunggal tadi yaitu memang menengah Avanza Toyota mulai dari tahun 2004 pertama keluar sampai sekarang kami rangkul. Oh tapi tahunnya terserah. Tahunnya terserah. Yang penting Avanza unitnya. Iya. Nah, gitu dia. Jadi dengan tujuan itu maka sponsor kami ini betul-betul dia mensupport kami masalah Toyota. Jadi setiap program baru Toyota keluar, baik itu masalah diskon segala macam, kami harus campur andil dalam hal tersebut demi kemajuan agung Toyota gitu loh. benar. Jadi saya tambahkan Bang Anggi, benar yang kata Om Darlis tadi, karena Om Darlis ini membawa suatu merek ya, Avanza. Jadi Avanza ini kan adalah mobil yang benar-benar legendaris. Iya, legendaris. Di Toyota. Mobil keluarga juga. Benar, mobil keluarga. Nah, semua orang pasti kenal dengan Avanza, baik dari segi kualitas, ketahanan, apa semuanya sudah pasti teruji. Nah, memang Agung Toyota khususnya, apalagi di Agung Toyota Harapan Raya Om ya, Iya. itu sangat mensupport sekali kegiatan-kegiatan komunitas baik di ARC ataupun di FAN. Jadi memang salah satu keuntungan bagi kita Om ya, bisa dirangkul oleh main dealer ya, untuk segala sesuatunya yang berhubungan dengan otomotif. Ini tuh. Terus Anggi juga mau nanyain, kan kalau misalnya suatu komunitas itu kayak yang Om sampaikan tadi, kita ada jalan-jalannya ya. Oh iya. Jalan-jalannya itu udah sampai mana? Udah sejauh mana sih gitu? Oh iya. Terima kasih. Ya kalau untuk ARC itu kan di dalam program kerjanya jelas ada jangka panjang, ada jangka pendek. Nah, kalau untuk touring kami sudah lakukan itu biasanya kami akan lakukan untuk jangka panjang itu pada akhir tahun. Nah, kebetulan terakhir ini 2019 kami melakukan touring ke Sumatera Barat dengan tema Melalah ke Negeri Minang. Memang melalah ke Negeri Minang kami itu sekitar 5 hari 5 malam ya. Itu tema yang kami lakukan itu tuh. Itu kan program akhir pada akhir tahun. Kemudian kami punya program jangka pendek juga per 3 bulan kan kami akan melakukan seperti touring ke tempat-tempat wisata di sekitar Provinsi Riau, misalnya ke Istana Siak, kemudian iya ke Kampar, Ulu Kaso, segala macam. Apalagi yang lagi ngetren sekarang nih kan, kami terus yang mana aja bisa, karena misi kami itu selagi kami sponsor dari Agung Toyota, kami juga memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Provinsi Riau gitu. Kalau untuk Agianya sendiri udah sejauh mana? Kalau untuk Agianya sendiri ya, Ante Anggi ya, seperti yang Om Darlis sampaikan, kita juga memiliki rencana ya ke depan, dan kita juga mempunyai kegiatan rutinitas. Jadi untuk kopdar yang kita namakan kopdar itu kumpul-kumpul ya bersama keluarga. Kita biasanya untuk keluar kota seperti di ARC 3 bulan sekali kita ada wisata keluar kota Pekanbaru. Nah tujuannya sama, kita mempromosikan yang kalau kopdarnya dalam kota adalah mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Riau. Karena kita jalan-jalan berwisata sambil ya tadi membawa keluarga, kalau persyaratan seperti itu membawa keluarga, kemudian kita happy bersama karena memang pada saat kita kopdar itu adalah quality time-nya bersama keluarga dan teman-teman yang ada di komunitas. Nah, touring yang sudah kami lakukan yang paling jauh itu ada ke Medan. Jadi walaupun kecil-kecil kendaraan kita ya, tapi udah sampai ke Medan loh Mbak. Kecil-kecil cabai rawit ya. Gitu.
Iya bener Mbak. Kami punya moto ya. Kami lamban tapi coba potong kami kalau bisa kan gitu. Kami memang lamban kecil tapi potong kami kalau bisa gitu. Artinya apa? Artinya mobil kami itu banyak gitu. Kalau dipotong masih ada lagi di depan gitu. Ramadan ini mungkin beda kawan, tapi jangan nyerah sama keadaan. Terus sambung kedekatan, terus ciptain senyuman. Di dalam perdalam iman, ayo kawan terus uluri tangan. Jadi anniversary buat Avanzare Community yang ke-3 tahun. Semoga makin sukses, makin solid, makin lah pokoknya. Oke, Avanzare Community. yakin kita mampu balikin keadaan. Oke Om, selain kegiatan touring, ada kegiatan apa lagi sih yang pernah dilakukan sama komunitas yang Om pegang nih? Baik, kalau kami itu pernah melakukan mulai dari diri sampai sekarang, alhamdulillah kami seperti mengadakan bakti sosial ke panti asuhan. Kemudian pada musim kabut asap kemarin kami berbagi 1.000 masker di jalan-jalan. Kemudian apalagi situasi pandemi sekarang, kami terjun langsung ke rumah langsung masyarakat membagikan sembako. Kami yang terjun langsung menjemput bola langsung. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti di bulan Ramadan di sana kami melakukan berbuka barang, berbuka sama anak yatim piatu. Kami lakukan itu program rutin yang kami lakukan gitu. Jadi ya saya tambahkan juga. Jadi pada dasarnya ya komunitas yang Om Darlis ya ARC juga hampir sama kita karena memang kita juga ada. Jadi bukan hanya selalu touring. Jadi ingat komunitas ingat touring bukan, tapi kita juga ada agenda-agenda yang hubungannya ke bakti sosial. Contohnya ya seperti kemarin ya kabut asap, kita juga turun ya ke jalan untuk membagikan masker secara cuma-cuma kepada masyarakat. Kemudian pada saat bulan puasa kita juga berbagi takjil. Jadi ini rutinitas yang kita lakukan setiap tahun dan ini memang menjadi rencana ya atau rencana kerja kita di setiap bulannya. Nah kita juga ada beberapa panti asuhan yang kita setiap 4 bulan sekali ya kita kumpulkan dananya, kita salurkan ke sana. Nah jadi memang ada bakti sosial yang selalu kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar touring aja Mbak. Berarti ada momen-momen tertentu. Iya, ada momen tertentu. Pasti itu tentang kebersamaan Iya, pastinya. Benar, kebersamaan. Dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar nih, gimana sih Mas syaratnya bisa jadi member? Oh, iya. Kalau yang mau daftar kan? Oh iya, nanti. Kalau untuk di ARC kan Avanzare Community ini syaratnya minimal orang tuh harus ikut kopdar 3 kali berturut-turut. Itu harus wajib itu tuh. Itu tidak bisa terlepas dari itu. Kemudian mempunyai mobil Toyota tadi, kemudian mempunyai SIM, kemudian mereka itu wajib membayar uang sebesar 250.000 itu mendapatkan fasilitas baju ini sama stiker tadi yang wajib ditempel di mobil tadi. Nah stiker itu menunjukkan wajib dipasang di mobil, tidak bisa tidak. Itu menunjukkan artinya kalau sudah terpasang artinya mereka sudah tergabung dalam keluarga kita. Itu tujuannya adalah ketika terjadi sesuatu yang seperti yang disampaikan Om tadi, ketika terjadi di jalan ban bocor, rusak segala macam, kami sempat mengetahui karena kita kan mempunyai relasi atau kapter-kapter di beberapa daerah. Kebetulan RC ini sudah membuka kapter di beberapa wilayah seperti di Tembilahan, Rengat, Pelalawan, Siak, Dumai Duri, termasuk bagian Sepsiapi, kemudian di Bangkinang. Jadi itu tujuannya, karena itu juga syaratnya yang harus dipenuhi gitu, ya, untuk menjadi member kami gitu. Ya. Kalau di tempat kita ya Mbak Anggi ya, Ante Anggi, ini mudah-mudahan nih kalau di tempat Om Darlis kan harus memiliki Avanza nih. Kalau di tempat kami, Ante Anggi, apapun yang Ante Anggi pakai, kita bisa terima. Dan itu namanya kru ya, fan kru. Jadi kalau syarat persyaratan sih hampir sama ya. Jatuhnya kita memiliki identitas kendaraan, kita memiliki stiker depan belakang dan itu wajib ditempel. Karena tujuannya tadi untuk identitas. Kalau ada terjadi kenapa-napa di jalan, semua komunitas yang di Riau itu kita terdaftar tahu, sehingga dapat informasi
kejadiannya kapan, kemudian bisa kita tindak lanjuti dengan cepat. Nah kemudian untuk baju ya, baju kemudian ada uang pendaftaran, itu wajib kita bayar, karena itu bayarnya cuma sekali. Dan kita juga memiliki nantinya iuran bulanan. Nah tujuannya adalah untuk kas nantinya. Jadi nggak ribet kok cara gabungnya. Yang penting ada keinginan, tapi yang paling utama adalah enaknya berkomunitas ini banyak untungnya gitu, nggak ada ruginya. Apalagi komunitas kami ini disupport oleh Toyota langsung. Khususnya Toyota Agung Harapan Raya yang luar biasa, yang selalu mensupport kami di berbagai event, baik itu kontes ataupun event-event sosial. Itu Agung Toyota Harapan Raya selalu support, baik dari segi dana, tempat, ataupun dari segi diskon-diskon servisnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, Om mau nanya untuk Om Fuad dulu kali ya. Sejauh pengalaman pribadi Om, senyaman apa sih menggunakan produk dari Ayla atau Agia itu sendiri? Baik, baik Ante Anggi ya. Jadi yang Ante tanyakan adalah kenyamanan yang komunitas saya pakai adalah produk dari Toyota Astra Motor, yaitu mobil LCGC yang bernama Agia, dan kalau di Daihatsu-nya adalah Ayla. Nah, yang mana kedua produk ini adalah sama ya, cuman berbeda dealernya, ada keluaran Toyota dan Daihatsu. Nah selama saya pakai dari 2014 sampai sekarang, berarti sekitar 6 tahun, itu mobilnya saya rasakan sangat luar biasa. Kenapa? Selain irit, nyaman, kemudian mobilnya nggak buat kantong kita tuh jadi bolong gitu, sedikit-sedikit langsung bengkel, sedikit-sedikit langsung bengkel, jadi nggak. Jadi memang kualitasnya luar biasa, saya rasa. Awet ya? Awet. Nah kalau untuk Om Daru sendiri? Oh iya, kalau kami itu udah bukan rahasia umum lagi tuh yang namanya Avanza ini kan, dengan sebutannya kan mobil sejuta umat. Tapi walaupun sejuta umat, kami harus menegaskan bahwa dari segi ekonomi udah jelas irit BBM, kemudian dari segi kenyamanan kalau menurut pengalaman pribadi kami sangat nyaman sekali. Sesuai di kelasnya ya, sudah teruji lah bagi kami, sehingga kami masih bertahan sampai sekarang. Kemudian artinya kita bisa lihat kok faktanya di lapangan, mulai diterbit tahun 2004 terus sampai sekarang masih diproduksi Toyota Avanza ini membuktikan bahwa Avanza ini peminatnya itu sangat banyak sekali. Nah, ini sudah terbukti. Kemudian apalagi dilakukan servis berkala di tempat resmi, di Agung Toyota baru misalnya Rio kan, ini sudah sangat jelas sekali bahwa mobil ini tidak membuat kantong jebol, serupak-serupaknya mudah didapat di mana saja, kemudian dengan syarat pakailah suku cadang yang asli. Nah, yang itu asli. Iya, itu kenyamanan. Yang perlu diperhatikan apalagi musim pandemi sekarang, mobil ini harus betul-betul bersih. Jangan kita istilahnya harus rajin membersihkan mobil, jangan malas untuk membersihkan. Karena di dalam mobil itu harus bersih, itu kan kenyamanan kita. Karena kalau kita tidak bersih dan tidak nyaman, mobil konsentrasi bisa berkurang gitu. Untuk kenyamanan pribadi kita sendiri. Iya, tekanan angin harus menjadi perhatian khusus juga, karena itu termasuk bagian berpengaruh. Ban roda putar itu, angin itu sangat berpengaruh sekali terhadap kenyamanan dalam mobil, kewangian, kebersihan dalam. Harus rajin mencuci mobil gitu, jangan malas-malas. Nah kita ngomongin bisnis sedikit boleh kali ya? Nah prospek bisnis otomotif di Riau menurut Om sendiri itu menjanjikan atau sudah mulai lesu nih? Kita tahu sendiri kalau sekarang itu ekonomi udah mulai menurun ya. Nah menurut Om itu gimana? Baik, kalau kita berbicara bisnis, karena ya yang pernah disampaikan Om tadi bahwa mobil atau otomotif ini nih sekarang tidak lagi dikatakan itu barang mewah, karena udah menjadi kebutuhan sebenarnya sekarang. Jadi untuk di Pekanbaru khususnya Riau, bisnis otomotif ini sebenarnya sangat menjanjikan sekali.
alasan tadinya seperti yang saya ungkapkan di depan tadi kan gitu. Cuman memang beberapa bulan terakhir ini semenjak negara kita dilanda pandemi atau COVID-19 ini memang daya beli masyarakat agak kurang sedikit berpengaruh. Kemudian sekali. iya, sebenarnya saya seorang pelaku bisnis juga, beli mobil second juga. Iya, iya. saya merasa sekali terhadap hal ini kan gitu. Karena sedikit saya sampaikan, karena banyaknya leasing-leasing yang tidak mengcover saat sekarang ini, karena ada kekhawatiran mereka gitu terhadap karena tingkat ekonomi. Cuman secara umumnya bisnis otomotif ini bisnis sangat menjanjikan sebenarnya, membuka peluang usaha bagi kawan-kawan yang ingin mencoba. Kami persilakan, boleh tanya-tanya kok. Boleh tanya-tanya gratis. Iya, makanya di dalam RC itu lengkap ya. Kami bisa sharing tentang otomotif, edukasi bisnis dan segala macam, lengkap situ. Pokoknya banyak deh ya. Banyak deh, ya. tidak rugi lah bergabung di RC gitu. Kalau menurut Om Fuad sendiri gimana nih? Jadi menurut saya ya, untuk bisnis ya, pelaku bisnis yang untuk otomotif, kalau saya rasa di zaman pandemi ini ya, COVID-19 ini itu sangat sebenarnya sangat bisa bertumbuh. Kenapa saya bilang? Khususnya di area bengkel. Nah, karena dengan daya turunnya, daya beli turun, otomatis orang ya akan mempertahankan mobil yang ada, sehingga membutuhkan servis. Nah, jadi orang yang dulunya cenderung untuk membeli, sekarang itu berpikir untuk bagaimana caranya merawat. Jadi sangat berpotensi sekali ya untuk bisnis perbengkelan khususnya di otomotif, karena sifat untuk memperbaiki itu menjadi lebih besar ya permintaannya dibandingkan pembelian. Karena memang seperti yang Om Darlis bilang ya, banyak leasing-leasing yang dulunya DP bisa hanya 20%, sekarang minimal DP itu adalah 50% dari harga kendaraan, sehingga banyak sih orang-orang menunda untuk pembelian kendaraan. Dan sedikit ditambahkan, dan untuk mobil second malah minta jaminan dia per 2 bulan 3 bulan ke depan oleh showroom yang bersangkutan. Iya, yang dalam teknik sekarang. Memang semuanya tuh berpengaruh sekali. Berpengaruh gitu. Berpengaruh Tapi pastinya. tidak menyurut kemungkinan bagi pengusaha untuk mencari ide yang terbaik untuk maju usahanya. Nah, dari tadi nih kita udah ngobrolin semua hal ya. Tribuners sendiri sudah mendengarkan bahwa banyak sekali keuntungan kita bergabung di dalam suatu komunitas. Ya kan, banyak sekali hal positif, entah itu bakti sosial tadi, kekeluargaan, yang pasti solidaritas, nambah teman juga, nambah keluarga. Oke, Om mau ngucapin terima kasih banyak kepada Om Fuad ya, Om ya, selaku Ketua Umum Fan Club Family Agi Ayla Nusantara. Terima kasih juga kepada Om Darlis selaku penasihat hukum Avanzaria Community ARC. Oke, Om, kita sudah sampai di ujung acara ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu ya. Om Anggi, saya ada pantun nih. Oh, boleh, cakep. Silakan, Om. Baik, ke pasar bawa keranjang. Cakep. Jangan lupa beli ikan. Kalau ada umur panjang, mari Om Tan gabung ke Fan. Mau dibalas, Om? Kayaknya saya tidak pantun deh. Jadi gimana? Saya pepatah aja deh. Kali ini biar ada beda sedikit. Jadi 1000 teman itu masih kurang. 1 musuh itu banyak bagi RC. Oleh karena itu mari kita bergabung di RC untuk mempertahankan satu rakyat. Iya, benar. Cakep. Oke, Tribuners. Sekian ngoprek hari ini. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa.